Di suatu dimensi alternatif yang lain, terlihat Dialga dan Palkia yang saling berhadapan. Entah mengapa kedua Pokemon legendari itu siap untuk bertarung. Sementara itu, seorang pria duduk di laboratoriumnya sambil membaca buku tentang ruang dan waktu. Komputernya menunjukkan ada gangguan yang terjadi, menyebabkan seluruh bangunan berguncang, termasuk jam pasir di meja, yang jatuh ke lantai dan pecah. Dialga dan Palkia akhirnya mulai bertarung, bertukar serangan untuk menjatuhkan musuhnya. Sampai kemudian Dialga menggunakan Roar of Time, menyebabkan ledakan besar, serta merusak mutiara di badan Palkia. Pokemon legendari itu pun melanjutkan pertarungan lagi, dan konon katanya, pertarungan itu terus berlangsung hingga saat ini. Satoshi dan teman-temannya melanjutkan perjalanan di Region Sinnoh, dan kali ini hendak pergi ke kota Alamos untuk mengikuti Pokemon Kontes. Dan mereka pun menemukan kota itu, terletak di atas gunung yang dikelilingi oleh danau. Namun seorang wanita yang mengendarai balon udara, memberi mereka tumpangan agar bisa sampai ke kota tersebut. Alice membunyikan seruling berbentuk daun, untuk menarik beberapa Pokemon terbang ke arahnya, dan juga memerintahkan Chimchar untuk menjaga agar balon udara tetap stabil. Tim Rocket juga masih membuntuti dari belakang, tapi teralihkan dengan munculnya Drifloon dan Drifblim. Pokemon yang marah karena Tim Rocket mencoba menangkap mereka, maka Pokemon itu pun menerbangkan Tim Rocket ke langit-langit. Satoshi dan teman-temannya akhirnya tiba di kota Alamos, dan terpesona dengan pemandangan indah di tempat itu. Namun terjadi getaran yang hebat, karena adanya gangguan ruang dan waktu. Setelah keadaannya sudah tenang, mereka mulai menjelajahi kota yang indah itu, dan bertemu dengan beberapa trainer yang menantangnya bertarung. Satoshi dan kawan-kawan pun menerima tantangan tersebut, membiarkan Pokemon untuk bersenang-senang dalam pertempurannya. Sehabis bertarung, mereka menuruni tangga dan berhenti di dekat air mancur, menuju ke taman yang dipenuhi Pokemon liar. Satoshi dan kawan-kawan mengeluarkan seluruh Pokemonnya agar mereka bisa bermain di tempat tersebut. Namun ada saja kejadian yang menyebabkan Pokemon-Pokemon itu bertengkar, berebutan makanan misalnya. Ketika hendak menghentikan pertengkaran itu, Alice menggunakan serulingnya lagi untuk menenangkan para Pokemon. Akhirnya Pokemon itu pun berdamai dan mau berbagi makanan lagi. Tiba-tiba, Galet datang untuk memperingatkan sesuatu yang tengah terjadi. Mereka yang mengikutinya menemukan pilar yang patah. Baron Alberto juga muncul, dan berasumsi bahwa mythical Pokemon Darkrai yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Dia memerintahkan Licky-Licky untuk menyerang yang bersembunyi di balik semak-semak. Namun itu ternyata adalah Tonio, yang hanya ingin menunjukkan gangguan yang kerap terjadi belakangan ini. Sementara itu di dimensi lain, Dialga dan Palkia masih terus bertarung, menciptakan ledakan yang besar, sampai-sampai Pokemon yang ada di dunia nyata juga merasakan getarannya. Seiring dengan berlangsungnya peristiwa tersebut, bayangan gelap bergerak di sekitar pepohonan, yang akhirnya menampakkan dirinya sebagai mythical Pokemon Darkrai, menuntut mereka untuk segera meninggalkan wilayahnya. Setelah menghindari serangannya, Darkrai melancarkan Dark Void, yang membuat Satoshi terlempar ke dimensi lain. Seketika Darkrai muncul lagi di tempat tersebut. Satoshi mencoba memanggil Pokemonnya, tapi Pokeball sama sekali tidak berfungsi di dunia ini. Satoshi berupaya menyelamatkan Pikachu yang hampir terjerumus ke dalam tanah. Dan karena hal tersebut, dia pun terbangun dari mimpi buruknya. Teman-temannya memastikan bahwa dia baik-baik saja, tapi Satoshi masih ingin bertarung melawan Darkrai yang telah mempermainkannya. Darkrai adalah mythical Pokemon yang memberikan mimpi buruk kepada manusia dan Pokemon lainnya. Dan hanya nenek buyut Alice yang mampu menenangkan mythical Pokemon tersebut, dan bahkan bersahabat baik dengannya. Berpindah ke Baron yang ternyata merencanakan untuk menangkap Darkrai, dan meminta bantuan kepada tim Rocket untuk mewujudkan rencananya. Keesokan harinya, Satoshi dan kawan-kawan pergi ke Menara Ruang dan Waktu. Sesampainya di dalam, mereka melihat sebuah monumen batu besar dengan banyak ukiran Pokemon di dalamnya, dan beberapa roda gigi bergerak tergantung di langit-langit. Dan mereka juga menemukan Tonio yang tergeletak tak sadarkan diri, yang sepertinya sangat kecapean setelah meneliti tempat tersebut. Dia menyerahkan foto yang di belakangnya ada nada musik yang sering dimainkan oleh Alice, yang berguna untuk menenangkan para Pokemon. Setelahnya mereka menemukan sebuah disk, yang biasa digunakan untuk memutar musik di Menara Ruang dan Waktu tersebut.
Satoshi dan kawan-kawan pun naik ke lantai paling atas untuk memutar musik itu. Dan sesampainya di sana, mereka langsung mengaktifkannya, sehingga seluruh orang yang mendengarkan musik tersebut mulai berjoget riang gembira. Sementara itu di dimensi lain, Dialga dan Palkia terus saja bertarung tanpa henti, menimbulkan adanya indikasi gangguan lagi. Palkia mencoba melepaskan diri dari Dialga, dan masuk melalui portal untuk bisa kabur darinya. Portal itu terbuka di dunia nyata, menyebabkan cahaya berwarna pink menutupi kota tersebut. Tapi hanya sesaat portal itu tertutup lagi, meninggalkan Dialga sendirian di dimensi lain. Ketika mereka menyaksikan peristiwa yang aneh itu, Darkrai tiba-tiba menampakkan dirinya lagi, mendorong Satoshi untuk menghadapi mythical Pokemon tersebut. Namun di saat yang bersamaan, Baron juga muncul, dan berniat menangkap mythical Pokemon untuk dirinya sendiri. Darkrai malah menembakkan Dark Void ke sembarang arah, yang mengenai banyak Pokemon di jalanan. Satoshi dan Pikachu berusaha mengejar mythical Pokemon pembawa mimpi buruk, tapi kehilangan jejaknya di gang kecil. Setelah melihat beberapa Pokemon yang mengambang, akhirnya Darkrai muncul lagi. Satoshi memerintahkan Pikachu untuk menyerang, tapi sama sekali tidak bisa mengenai Darkrai yang tembus pandang. Baron yang baru saja sampai di sana, langsung memerintahkan Liki-Liki Hyper Beam. Tapi Darkrai menghindar dan membalasnya dengan Dark Void, sehingga musuhnya itu pun tumbang juga. Kejadian aneh kembali terjadi ketika Baron berubah menjadi Pokemonnya sendiri. Satoshi menyuruh Pikachu untuk menyetrumnya, kalau mereka masih berada di dalam mimpi, tapi rupanya bukan, ini memang benar-benar adalah kenyataan. Sedangkan di Pokemon Center, sedang diadakan pemeriksaan terhadap Pokemon yang diserang oleh Darkrai. Setiap roh dari Pokemon itu kini berkeliaran dengan bebasnya. Satoshi yang juga sampai di sana, menjelaskan bahwa Baron telah berubah menjadi Pokemon. Tonio menduga ada gangguan distorsi ruang dan waktu, yang menyebabkan dunia nyata dan dunia mimpi menyatu, yang kini juga menyebabkan kejadian-kejadian aneh. Begitu keluar, mereka menemukan kota telah ditutupi kabut yang sangat tebal. Satoshi dan Pikachu mencoba berlari menembus kabut itu, tapi malah berakhir di tempat yang sama. Baron yang yakin bahwa ini adalah ulah Darkrai, mengumpulkan penduduk kota untuk mencari mythical Pokemon tersebut. Sementara Alice dan Tonio mengatakan, mungkin ada hal lain yang bertanggung jawab atas semua ini. Karena dulunya Darkrai yang dianggap jahat itu, pernah menyelamatkan Alice yang jatuh dari tebing. Untuk membuktikannya, Tonio pun mengecek rekaman sebelum terjadinya ledakan besar. Dan dia menemukan penampakan Palkia di dalam cahaya berwarna pink tersebut. Kemungkinan Pokemon legendary itu yang menyebabkan distorsi ruang dan waktu, tepat saat dia memasuki kota tersebut. Akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Darkrai hanya ingin memperingatkan kemunculan Pokemon legendary itu, dengan menyebarkannya lewat mimpi-mimpi buruk. Satoshi pun ingat, dia pernah melihat kejadian yang serupa di dalam mimpinya. Di sisi lain, penduduk kota mulai memburu Darkrai, menyerangnya secara bertubi-tubi. Tapi dia mampu bertahan, serta mampu mengalahkan semua Pokemon yang menyerangnya tadi. Dikarenakan semua Pokemon sudah kalah, maka Baron memberanikan diri untuk melawan mythical Pokemon. Namun pada akhirnya, dia pun dikalahkan juga. Satoshi dan kawan-kawan yang kembali ke pusat kota, menyaksikan Darkrai yang mencoba menghentikan Palkia. Tapi Palkia malah memindahkan dimensi lain ke dunia nyata, berupaya menyatukan dua dunia tersebut. Seketika Pokemon terbangun dari tidurnya, dan Baron juga kembali seperti semula. Darkrai berusaha melawan Palkia, yang ingin menjadikan dunia nyata sebagai tempat tinggalnya yang baru. Namun di tengah-tengah pertarungan tersebut, Dialga yang akhirnya menemukan musuh bebuyutannya, ikut meramaikan suasana. Dikarenakan pertarungan yang hebat itu, perlahan-lahan kota mulai memudar, dan menyatu dengan dimensi lain. Sementara Satoshi dan kawan-kawan hanya bisa terdiam menyaksikan pertarungan itu, dan kenyataannya mereka hanya bisa mempercayakan masalah ini kepada Darkrai. Beberapa saat kemudian, pertarungan antar Pokemon legendary tersebut semakin intens saja, yang lama-kelamaan akan menghapus dunia nyata. Akhirnya karena sudah tidak tahan lagi, Alice memohon kepada Pokemon legendary untuk menghentikan pertarungan mereka. Dan ketika hampir saja ditimpa oleh Pokemon legendary, Darkrai datang untuk melindunginya. Darkrai mencoba melawan dua Pokemon legendary sekaligus.
Namun Dialga dan Palkia malah bekerja sama untuk mengalahkannya. Satoshi dan kawan-kawan pun menghampiri mythical Pokemon yang terluka, meminta maaf karena telah meragukannya. Dialga dan Palkia masih terus bertarung, dan sepertinya akan tetap seperti itu, sampai akhir hayatnya. Namun mereka tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja, dan harus mencari cara untuk menghentikan pertarungan antar Pokemon legendary tersebut. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke Menara Ruang dan Waktu, menyalakan musik yang bisa menenangkan Pokemon apapun. Jadi Alice dan yang lainnya meletakkan disk pada tempatnya, untuk mengaktifkan musik tersebut. Sedangkan Takeshi dan Suster Joy mengevakuasi para penduduk ke tempat yang aman. Dan untuk bisa benar-benar menyalakan musik itu, mereka harus menempatkan disk yang terakhir di puncaknya. Dialga dan Palkia yang masih terus bertarung, menyebabkan mereka kesulitan untuk bisa terbang ke atas. Ketika Alice hampir terkena serangan, Darkrai mengorbankan dirinya untuk melindunginya. Alice dan yang lainnya pun berusaha untuk membangunkannya lagi, karena tanpa kekuatan Darkrai, tidak ada satupun yang bisa menghentikan pertarungan ini. Sementara itu, Satoshi dan Hikari yang berhasil mencapai Menara Ruang dan Waktu, masih mencoba untuk naik ke atas puncaknya. Seiring dengan berjalannya pertarungan itu, perlahan-lahan kota mulai memudar sepenuhnya. Dan tangga yang mereka naiki, juga ikut-ikutan menghilang. Jadi mereka memerintahkan para Pokemon untuk membuatkan jalan yang baru. Di saat yang bersamaan, Pokemon lainnya mengerahkan seluruh kemampuannya, untuk mencegah agar kota tidak hilang ditelan dimensi lain. Ketika Dialga dan Palkia hendak membenturkan serangannya, Alice lagi-lagi memohon untuk berhenti. Mendengar hal ini, seketika Darkrai kembali bangkit, berdiri di tengah-tengah Pokemon legendary untuk menahan serangan mereka. Rupanya mythical Pokemon tersebut, membagikan mimpi buruknya kepada Pokemon legendary, memberi kesempatan bagi Satoshi dan Hikari untuk menyelesaikan tugas mereka. Dengan waktu yang tersisa sedikit, maka mereka pun menaiki Menara Ruang dan Waktu, yang perlahan-lahan juga menghilang. Darkrai yang tidak sanggup lagi membendung kekuatan Pokemon legendary, akhirnya lenyap setelah diserang secara bersamaan oleh Dialga dan Palkia. Dialga dan Palkia mengumpulkan energinya untuk mengakhiri pertarungan serta melenyapkan seluruh dunia. Untuk mencegah hal tersebut, Satoshi dan Hikari yang telah sampai di puncak, meletakkan disk pada tempatnya. Tapi karena kekurangan daya, mesinnya tidak mau aktif. Dengan bantuan para Pokemon, mereka pun mencoba untuk mengisi ulang mesin tersebut. Dan ketika mesinnya terisi penuh, maka musik pun dapat dimainkan. Pokemon legendary yang mendengar musik tersebut, langsung menghentikan pertarungan mereka. Seketika Menara Ruang dan Waktu pun kembali normal, membentuk cahaya sayap emas yang besar. Pokemon legendary yang sudah tidak ada niatan lagi untuk bertarung, akhirnya kembali pulang ke dimensi lain. Namun sebelum itu, Pokemon legendary harus bertanggung jawab atas kerusakan yang diperbuatnya. Palkia yang sudah jinak menuruti perintah tersebut, mengembalikan kota sama seperti semula. Meskipun senang dengan keadaan tersebut, mereka juga sedih dengan menghilangnya Darkrai, yang telah mengorbankan dirinya, demi menyelamatkan kota ini. Begitu mereka hendak pulang, bayangan hitam tiba-tiba muncul di tepi tebing, yang setelah dicek, ternyata Darkrai itu masih hidup. Mythical Pokemon itu bersumpah, selama dirinya masih ada, dia akan terus menjaga dunia ini sampai kapanpun. Satoshi dan kawan-kawan pun mempercayakan segalanya kepada Darkrai, mythical Pokemon pembawa mimpi buruk yang baik hatinya.